Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Raya Kota Harapan Indah, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga teriring doa semoga para bapak, saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dijauhkan dari segala penyakit dan dari mara bahaya. Andai kata ada yang sakit di antara kita, kita doakan semoga lekas sembuh, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan, dan bahkan beliau menjadi perwujudan dan keteladanan dalam kebaikan. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam ini semoga tertuju untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan Ahad pagi ini, yang merupakan Ahad pekan terakhir daripada bulan Muharram 1443 Hijriyah, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, Ummul Quran. Semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah ini kita mohon kepada Allah, satu, agar Allah sehatkan kita semua lahir dan batin. Allah jaga kita dari segala hal-hal yang buruk. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah angkat dengan segera wabah penyakit dari negeri kita tercinta ini. Dan semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah ini hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Di mana keutamaan Sayyidul Istighfar ini, kata baginda Nabi, siapa yang membacanya di awal hari seperti pagi ini, kemudian dia meninggal, dia baca dalam keadaan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal qabla ayyumsiya, sebelum datangnya waktu sore, maka dia dicatat min ahlil jannah. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari seperti mulai dari maghrib, kemudian dia meninggal qabla ayyusbiha, sebelum datangnya waktu pagi, dia pun dicatat min ahlil jannah. Karena itu rutinkanlah baca Sayyidul Istighfar pagi dan petang atau malam hari. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Bahwa tazkiyatun nafs yang artinya adalah menyucikan, membersihkan jiwa dari berbagai kekotoran, supaya nanti saat kita pulang ke kampung akhirat kita bersih. Itu banyak sekali instrumen-instrumen, perangkat maupun media yang bisa kita lakukan. Satu di antaranya adalah dengan zikrul maut, mengingat kematian. Hari ini kita sudah memasuki tahun kedua, bahkan tahun kedua jalan di masa pandemi, 1 tahun setengah. Bahkan kita menyaksikan hampir setiap hari, apalagi ketika PPKM 4 dan sebelum ada PPKM, kita hampir setiap hari mendengar kabar duka berpulangnya bukan orang jauh, bahkan orang-orang dekat dengan kita. Bukan orang-orang yang sepuh saja, tapi ada orang-orang yang masih segar bugar, masih sehat, masih muda. Ini mestinya jadi isyarat, menjadi early warning system, menjadi peringatan dini untuk kita tentang kematian dan tentang bahwa hidup ini tidak saja di dunia, pasti kita semua akan pulang. Dengan kita banyak mengingat kematian atau zikrul maut, ini ada pengaruh positif terhadap kehidupan kita, supaya kita ini bisa mempersiapkan diri, dan yang penting lagi tidak menganggap bahwa kita akan selamanya hidup di dunia. Ingat Bapak, kita tidak diciptakan di bumi ini untuk selama-lamanya. Kita tidak diciptakan menjadi penghuni yang permanen di bumi ini. Kita memang bukan alien, kita memang bukan makhluk luar angkasa, tapi kita justru akan pulang ke negeri akhirat. Perumpamaannya, kita di dunia ini ibarat orang yang sedang berteduh di bawah rindangnya pohon, yang kemudian satu waktu
kita pasti akan melanjutkan perjalanan. Bahkan Nabi pernah berpesan kepada seorang anak muda yang merupakan salah satu putra dari sahabat yang utama, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi menepuk pundaknya dengan pesan yang singkat tapi dalam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti apa? Seperti orang asing, gharib. Jamaknya ghuraba, orang-orang asing. Aw 'abirun sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Berarti musafir atau pengembara. Seperti bapak dulu ikut dengan orang tua dari luar pulau Jawa, kemudian mengembara, mencari nafkah, mencari kehidupan di pulau Jawa, di Jakarta, di Bekasi hari ini. Itu adalah pelajaran bahwa manusia juga seperti itu, bahwa kita ini hidup di dunia seperti orang asing ataupun orang pengembara. Yang namanya orang asing seperti halnya kita tidak kenal dengan kanan kiri kita. Pengembara, yang namanya pengembara musafir, dia tidak menjadikan tempat yang dia tempati itu untuk selamanya. Dulu saya lupa apa setahun yang lalu saya pernah sampaikan, ini diingat lagi, ada 5 filosofi musafir. Satu, yang namanya musafir, yang namanya orang akan melakukan safar, perjalanan jauh. Kalau dalam fikih, safar itu yang membolehkan kita mengqashar salat 90 km, 100 km, kira-kira seperti itu. Ketika kita melakukan safar, kita jauh dari orang-orang yang kita cintai, jauh dari kerabat, jauh dari sanak famili. Bapak tugas keluar kota, tidak dengan anak dan istri. Itu mengajarkan kita jauh dari kerabat supaya kita tawakal, berserah diri kepada Allah. Satu. Yang kedua, seorang musafir tidak membawa barang-barang yang ada di rumah. Yang dia bawa hanya ala kadarnya saja. Kalau bisa dibawa, silakan dibawa. Kalau bisa praktis, di jalan bisa dibeli, lebih baik di jalan saja. Tidak bawa termos, tidak bawa kulkas, tidak bawa kompor, tidak bawa penanak nasi, tidak. Apa maksudnya? Seorang musafir di dunia ini, dia tidak membawa barang-barang yang tidak dibutuhkan. Yang dia butuhkan nanti bekal. Maka yang ketiga, seorang musafir ketika melakukan perjalanan, bekal habis, dia terus berhenti di satu rest area ke rest area, dari satu titik ke titik lainnya untuk memperbanyak dan mempersiapkan bekal. Bekal apa yang terbaik? Takwa. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian, karena sebaik-baik perbekalan adalah amal ketakwaan. Salat amal takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Salat amal takwa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak di jalan Allah juga amal takwa. Yang keempatnya, yang namanya seorang musafir, bapak berangkat dari Ivolia, dari Bekasi menuju Surabaya, dari titik perjalanan itu makin jauh apa makin dekat ke titik pulang? Pak, jauh. Maka kita juga sama,
hari ini bapak yang usia 40 tahun itu makin jauh dari titik kelahiran, yang 50 tahun makin jauh dari titik kelahiran, dekatnya dengan titik kematian, ajal kita. Dan yang kelima, yang namanya seorang musafir tidak menjadikan jalan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana. Bapak mau ke Surabaya, lantas melewati jalan tol, pemandangan kanan kiri indah. Apakah kita lupa dengan tujuan? Tidak. Maka sama, dunia ini adalah sarana, bukan tujuan. Maka berbicara dengan kehidupan di dunia, kita ini tidak diciptakan selamanya di dunia, akan ada waktu yang nanti pulang. Maka kita di dunia, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita harus ingat bahwa hidup ada ujungnya. Kita ini semua bakal mati. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Walikulli ummah, dan setiap umat, kita kan umat, ajal, ada batas waktu. Batas waktunya Allah yang tahu, dan semuanya sudah ditentukan, dan semuanya sesuai porsinya. Nggak ada istilah bagi Allah itu kecepatan atau terlambat dalam meninggal dunia. Kita saja mungkin yang berkata, kasihannya teman kita masih 35 udah dipanggil oleh Allah, kecepatan. Enggak. Ada lagi, aduh umurnya udah 150 tahun, telat mati dia. Enggak ada. Semuanya sudah sesuai porsinya, dan Allah yang tahu. Semuanya ada batasnya. Bahkan kalau kita dikasih umur panjang, itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Pak, ini seorang ulama besar, beliau berkata, di antara salah satu Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ada As-Sabur. Beliau, kata Imam Ghazali, menyebutkan di antara makna as-sabur itu adalah Allah Maha Penyabar dalam menunggu taubatnya hamba-hamba Allah. Jadi kita tuh ditungguin, Pak. Kalau dulu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, orang punya salah segera, kita dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan untuk bertaubat. Dan jangan sampai kita menunggu ajal baru taubat. Tidak. Tapi kita justru menunggu kesempatan, mengisi setiap waktu yang Allah berikan untuk bertaubat. Jangan tunggu tua untuk bertaubat. Sebab ajal tidak menunggu taubat. Segera mumpung ada waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah tiba ajal mereka, ajal kita, maka la yastakhiruna sa'ah, akhir, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda barang sesaat pun, barang sejam pun, atau mungkin semenit pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ada orang gantung diri, pengen cepat mati, nggak jadi, emang belum waktunya. Ada orang minum obat supaya panjang umur,
tapi dia mati dengan cara yang lain, ketabrak misalnya. Emang udah waktunya. Jadi semuanya sesuai porsinya, semua sesuai skenario Allah yang sudah Allah tentukan. Nggak ada kurang, nggak ada lebih, pas semuanya. Yang kita minta adalah barokah. Usia kita barokah. Barokah itu kata Imam Ghazali adalah ziyadatul khair, tambah nilai kebaikan. Ada orang secara kuantitas umurnya nggak panjang. Contoh, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Allah yarham Ustadz Jabri Al-Bukhari, Allah yarham Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa, dan lain-lainnya yang muda-muda, yang belum sampai 60 tahun, tapi Allah sudah panggil lebih dulu. Secara kuantitas beliau-beliau itu telah tiada, tapi secara nama, jasa, dan hasil jeripayah dakwah beliau-beliau sampai hari ini kita mungkin masih ingat. Video-videonya masih ada. Itu diantara keberkahan. Bapak usia mungkin masih muda, mohon maaf, kemudian oleh Allah dipanggil lebih cepat. Istilah kita, bagi Allah nggak ada yang lebih cepat sesuai waktunya. Tapi karena Bapak pernah mendonasikan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Raya Kota Harapan Indah ini, lalu kata DKM, kata ketua DKM dan pengurus, ingat nih dulu ketika dilelang almarhum Anu, ingat banget jasanya, dia yang biayain MCK tempat wudhu, diingat selalu, membekas di sanubari setiap orang-orang yang baik. Kuantitas umurnya pendek, tapi dari segi kualitas panjang, barokah, tercatat tinta emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan mendapatkan balasan dan bisa melihat balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sebesar biji atom. Biji atom itu kata Imam Ibnu Katsir disebut darah itu yang tidak ada volumenya. Jam 7, jam 8 pagi hari saat matahari mulai bersinar dengan jelas, kita menjemur bantal, kita pukul-pukul, lalu ada sejenis debu yang bertebaran-bertebangan. Itulah gambaran darah. Meskipun sekecil itu, kalau kebaikan akan melihatnya, kita nih akan melihat balasannya. Pun demikian dengan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya, syarran, keburukan akan melihat. Nah, jadi kita ini akan mati, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Nah, bahkan kita tidak ada yang tahu kita pengen mati di mana, pengen dikubur mungkin, punya keinginan di kampung halaman, tapi belum tentu. Kita nggak ada yang tahu. Mana kata Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 34 juga, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan satu nafs, satu jiwa, seorang pun tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Boleh kita berencana, boleh. Besok saya akan ke sini, besok saya akan ke sana, ini akan saya kerjakan. Boleh kita planning, boleh. Tapi kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan seorang pun tidak ada yang tahu secara pasti tentang apa yang akan dikerjakannya esok hari, godan. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti bi ayyi ardin tamut, di belahan bumi mana ia akan mati. Ada yang tahu nggak?
Nggak ada. Hatta atau sampai kapan kita akan mati tidak ada yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita senantiasa mawas diri, kita senantiasa mempersiapkan diri. Kematian, hari kiamat oleh Allah dirahasiakan supaya kita serius dalam beramal. Coba kalau kiamat dikasih tahu kapan waktunya misalnya, mungkin orang akan menyepelekan taubat, orang akan menyepelekan amal saleh dan bersegera dalam kebaikan. Ntar aja deh, sehari sebelum kiamat kita baru taubat nasional ya. Atau orang tahu kematiannya tinggal seminggu lagi, tar aja 6 hari lagi atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru saya taubat. Itu kalau orang mengetahui kapan dia mati. Tapi oleh Allah dirahasiakan. Supaya apa? Supaya dia memaksimalkan diri dalam melakukan amal saleh. Nah, jadi kita tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan kita esok hari. Wa ma tadri nafsun, dan seorang pun tidak ada yang tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Nggak ada yang tahu. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Allah tahu. Inilah tujuannya supaya kita hanya berpegang teguh kepada Allah. Jangan sok tahu. Kita serahkan segala urusan kepada Allah, termasuk apa? Hidup dan mati kita. Kita sering berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi buat Allah. Nah, karena itu kita jangan menyepelekan kematian. Kita harus banyak mengingat kematian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, orang-orang mukmin seperti apa yang lebih utama, yang istimewa, yang lebih afdal? Qala, jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Qala, si laki-laki itu bertanya lagi kepada baginda Nabi, fa ayyul mu'minina aqyas? Orang-orang mukmin seperti apa yang lebih cerdas? Kalau kita gambarannya cerdas itu pandai menghitung. Tapi apa kata baginda Nabi orang yang cerdas itu? Qala, jawab Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak dalam mengingat kematian. Wa ahsanuhum, dan paling baik lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, yakni untuk alam barzah, masa di setelah itu. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kita belajar matematika misalnya, pandai menghitung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 kurang 1 3, 4 dibagi 2 2. Itu pandai berhitung. Padahal orang cerdas itu juga adalah pandai berhitung. Saya kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka saya harus melakukan amal saleh karena Allah Ta'ala. Saya usia sudah 40 tahun. Berapa amal kebaikan yang sudah saya kerjakan? Sedikitkah atau banyakkah? Itu juga orang pandai. Orang pandai, dia pandai menghisab. Kadang kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum, hitunglah, hisablah diri kamu sekalian.
qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kita introspeksi diri, banyak kekurangan, muhasabah. Kemarin bergantian tahun atau tiap hari berganti waktu, itu juga harus jadikan momen untuk menghitung diri, muhasabah. Jadi orang cerdas tuh gitu. Lantas apa pentingnya kita mengingat kematian? Oh, penting. Dan patut diketahui para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Kadang-kala kalau kita ngomong kematian takut, ngomongin mati takut. Padahal Pak, mati itu adalah satu keniscayaan, pasti terjadi. Yang kedua, mati itu gerbang untuk menyempurnakan kebaikan. Yang ketiga, nih, kenapa harus takut mati? Toh ada istilah lain dari mati. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar istilah berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Tuh istilahnya apa? Pulang. Yang namanya pulang mestinya kita senang. Bapak pulang kampung, sekian tahun belum bisa pulang kampung. Allah kasih kesempatan pulang kampung. Senang nggak harusnya? Senang. Anak-anak sekolah di masa normal, di sekolah lalu pulang ke rumahnya, senang tidak? Hore, pulang. Bapak kerja di kantor, banyak pekerjaan menumpuk, pulang, alhamdulillah, senang. Kenapa kita bilang pulang dalam kematian? Takut. Husnudzon saya, Bapak bukan takut mati, bukan. Kita semua bukan takut dalam arti tidak mau mati, tapi kita semua mungkin belum siap bekal. Betul nggak? Saya kasih analogi perumpamaan. Pak, nanti kalau sudah masa normal, kita umroh bareng ya. Hayu, boleh, oke, siap. Lalu kata saya, tapi yang kosnya masing-masing ya. Ya. Apakah tidak mau pergi umroh? Mau, cuma belum siap ongkosnya, belum siap bekal. Gitulah kira-kira. Jadi bukan takut mati sebenarnya. Kita jangan takut mati, Pak ya. Karena Nabi bilang begini, Pak, nanti di akhir zaman musuh-musuh umat Islam itu tidak takut, tidak gentar. Bahkan melihat kita umat Islam, musuh-musuh kita itu seperti kucing yang siap menerkam makanan yang ada di atas meja. Lalu kata para sahabat begini, ya Rasulullah, apakah saat itu di akhir masa, di akhir zaman itu karena jumlah, kuantitas umat Islam sedikit? Apa kata Nabi? Tidak, bahkan mereka banyak. Namun sayang, banyaknya itu seperti buih di lautan. Loh, kenapa mereka bisa, musuh-musuh itu tidak takut? Kata Nabi apa? Karena umat di akhir zaman dijangkit dengan satu penyakit, namanya penyakit al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hari ini kita disibukkan dengan penyakit yang mulanya dari Wuhan, tapi kita lupa ada penyakit juga yang menjangkiti umat akhir zaman. Apa itu? Wahnu. Cinta dunia dan takut mati. Kalau takut mati, dia kemudian tidak akan mempersiapkan diri, karena kecenderungannya tidak mau mati, takut dengan kematian. Salah. Maka disinilah, konteks inilah kita harus banyak mengingat kematian. Sebenarnya kematian itu jangan dianggap seram, jangan dianggap sesuatu yang menakutkan. Begini Pak, menurut Imam Al-Ghazali, kematian itu tidak bermakna ketiadaan hidup atau nafil hayah, bukan bermakna ketiadaan hidup.
Tapi kematian versi Imam Ghazali adalah perubahan keadaan, taghayyur hal, berubahnya keadaan. Dengan kematian, hidup bukan tidak ada, melainkan bertransformasi dalam bentuknya yang lain yang lebih sempurna. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Karena memang kita lihat, diakui banyak orang semasa hidup itu mereka seakan-akan tertidur. Kita lagi hidup, tapi itu seperti orang yang tertidur. Maksudnya apa? Tidak memiliki kesadaran. Ya. Tapi justru dengan adanya kematian, mereka, yakni kita semua, seakan-akan baru bangun, baru hidup. Makanya ada istilah an-nasu niyam, fa idza matu intabihu. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Manusia itu tidur. Fa idza matu, maka apabila mereka mati intabihu, maka mereka tersadar. Tuh, baru sadar. Sampai kalau dalam surah Yasin itu ada begini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana, celaka euy, kata orang-orang yang tidak beriman. Man ba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur? Mereka baru tersadar. Gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an, Pak, kalau bicara tentang kematian itu ada beberapa istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kematian. Pertama, yang umum kita dengar, yakni al-maut. Al-maut itu kematian. Ini diulang dalam bentuk kata benda sebanyak 35 kali. Ini makna al-maut adalah, maknanya adalah terlepasnya, berpisahnya ruh dari jasad manusia. Itu namanya al-maut. Kepergian ruh membuat badan kita nih tidak berdaya, dan kemudian nanti hancur lebur menjadi tanah. Itu yang pertama. Dalam Al-Quran ada al-maut. Yang kedua al-wafah, wafat. Wafat itu dalam bentuk fi'il diulang sebanyak 19 kali. Wafat, ini jadi bahasa kita. Wafat itu artinya adalah sempurna atau membayar secara tunai. Sebab ketika orang meninggal itu ditunaikan, udah beres. Ibarat orang belanja di supermarket, itu di kasir ditunaikan segala apa yang harus menjadi hak dan kewajibannya. Kalau ia harus bayar, bayar. Kalau dapat denda, dia denda. Kalau dapat diskon, dia diskon. Dapat reward, dia kasih reward. Gambarnya gitu. Yang ketiga, Al-Quran menyebut mati itu dalam Al-Quran adalah dengan kata al-ajal. Tadi dalam surah Al-A'raf misalnya 34. Ini al-ajal dalam Al-Quran diulang sebanyak 21 kali. Yang artinya ajal itu adalah batas. Ada batasnya. Dan yang keempat, ada ar-ruju' dalam Al-Quran itu. Ya, artinya kembali. Karena kita semua pasti akan kembali. Diulang dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Maka kalau kita lihat apa kata Imam Ghazali juga dalam Al-Quran, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Takut dan khawatir itu manakala kita pulang nggak bawa apa-apa. Bapak mau pulang kampung, masa iya nggak bawa apa-apa? Maka kita persiapkan dengan banyak beramal saleh. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya apa keutamaan dan hikmah daripada kita mengingat kematian? Ya, ada seorang ulama namanya Imam Ad-Daqqaq. Ini pendapat beliau dikutip di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, karya Imam Al-Qurtubi, halaman 9. Beliau bilang begini: Man aktsara dzikrul maut akramahullahu bi thalathatin. Barang siapa, kata Imam Daqqaq,
barang siapa yang mengingat, kata Imam Ad-Daqqaq, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan muliakan ia dengan 3 perkara. Ini 3 perkara berkaitan erat dengan tazkiyatun nafs. Yang pertama, ta'jilut taubah. Selalu bersegera untuk melakukan taubat. Kita ingat mati. Ya Allah, saya bakal mati. Maka secara bersegera, secara tidak langsung maupun langsung, kita keinginan, ya Allah, ingat dosa, saya ingin segera bertaubat. 1. Yang kedua, wa qana'atul qalb. Qanaah. Hati senantiasa merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Hidup ini, Pak, kalau selalu diukur dengan materi, nggak akan ada ujungnya. Hidup yang paling penting itu cukup. Ada orang punya harta secara kuantitas, secara materi banyak, tapi dia selalu merasa kurang, berarti belum qanaah. Lebih baik kita meskipun terbatas tapi selalu tercukupi. Allah kasih kita rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah. Dengan kita banyak mengingat kematian, maka kita akan makin bersemangat, makin rajin dalam beribadah. Ini 3 perkara yang penting berkaitan dengan tazkiyatun nafs manakala kita melakukan dzikrul maut, aktivitas banyak mengingat kematian. Jadi 3 kata Imam Ad-Daqqaq. 3, nggak usah banyak-banyak. Kalau kita banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan kemuliaan bagi orang tersebut berupa 3 hal. 1, bersegera untuk bertaubat. Taubat. Yang kedua, qanaah, merasa cukup, hati kita merasa cukup. Yang ketiga, bersemangat, rajin dalam beribadah. Sebaliknya, manakala kita melupakan kematian, kata Imam Ad-Daqqaq, wa man nasiyahu uqiba bi thalathati asya'a. Barang siapa orang yang melupakan tentang kematian, hidup mah jalani aja, mati ntar dulu deh, masih jauh. Orang kayak begitu, maka dia akan tanda petik disiksa dengan 3, ya, dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Taraja masih muda, taraja baru juga umur 30-an tahun, taraja masih senang hidup. Itu orang yang selalu melupakan kematian. Dia akan menunda-nunda terhadap taubat. Yang kedua, wa adamur ridha bil kafaf. Orang yang melupakan kematian, maka dia akan tidak ridho dengan anugerah dari Allah Ta'ala. Berapapun dia nggak ridho, berapapun dia selalu kurang. Beda dengan tadi, orang yang banyak mengingat kematian, dia akan merasa cukup dengan apa yang ada. Dia akan merasa bersyukur, berterima kasih berapapun dikasihnya oleh Allah. Jangan banyak mengeluh, semua Allah kasih sesuai porsinya. Yang ketiga, orang yang melupakan terhadap kematian, maka kata Ad-Daqqaq adalah wattakasul fil ibadah. Dia akan bermalas-malasan dalam beribadah. Hayu salat, masih ada waktu. Hayu berjamaah, taraja. Jadi nggak ada semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena dia menduga bahwa kehidupan itu masih luas, masih lama. Kematian masih entar, bahkan kapan tahu datangnya. Ini yang tidak dibenarkan. Maka dari itu, hikmah dan keutamaan daripada dzikrul maut,
itu sangat besar sekali. Bahkan faedah atau kegunaan lain daripada kita zikrul maut adalah memotivasi diri untuk selalu memperbaiki diri, mempersiapkan diri sebelum terjadinya kematian. Jangan sampai kayak orang kafir yang di ayat terakhir surah An-Naba berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai celaka aku, andaikan dulu aku cuma jadi tanah saja. Misal. Ya, kemudian juga termasuk faedah dari zikrul maut adalah memendekkan angan-angan. Kita boleh punya cita-cita, boleh, tapi bukan angan-angan. Sebab kalau cita-cita itu ditopang dengan adanya ikhtiar, doa, tawakal. Tapi kalau orang angan-angan cuma kepengen doang, giliran mewujudkan tidak ada. Itu angan-angan belaka. Karena angan-angan itu bisa menyebabkan seseorang melalaikan dari ibadah. Mana lagi yang termasuk faedah zikrul maut, yakni menjadikan sikap zuhud terhadap dunia. Dunia ini hanya fasilitas. Dunia ini hanya sarana saja. Tujuan kita adalah ridha Allah Ta'ala. Maka hidup ini sederhana saja. Dikasih lebih alhamdulillah, dikasih terbatas ya banyak bersabar. Itulah agama kita. Zuhud itu sederhana. Termasuk juga faedah dari zikrul maut adalah melembutkan hati dan menjauhkan dari sifat sombong. Tuh, tazkiyatun nafs juga. Karena orang kalau orang ingat kematian, deh ada orang sombong, situ kayak nggak akan mati aja. Emangnya situ hidup di dunia doang? Emang situ punya apa yang bisa menjamin masuk surga? Situ sombong amat sih. Nah, makanya dengan zikrul maut melembutkan hati dan membersihkan hati, tazkiyatun nafs, itu poinnya. Dan tidak lupa dengan zikrul maut menjadikan hati tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Ya. Sekaya apapun, sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, dengan zikrul maut dia kan tawadhu. Apa sih ini, cuma titipan dari Allah. Pintar, ya Allah kasih lupa sebentar aja, tidak ada apa-apanya. Tuh tawadhu, rendah hati. Kalau kata orang Sunda dan Jawa, DP-DP andap asor. Itulah hikmah dan keutamaan ini zikrul maut, kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa ada setidaknya 5, berarti masih ada yang lain. Saya cukup sampaikan 5 saja media zikrul maut yang bisa kita lakukan untuk mengingat kematian. Pertama, menjenguk orang sakit. Kita menjenguk orang sakit itu bagian dari zikrul maut. Kenapa? Kita masih sehat, oke. Dengan kita menjenguk orang sakit bahwa ya Allah, kita ini manusia memiliki keterbatasan. Kita semua pasti akan sakit atau mungkin langsung meninggal. Dengan kita melihat orang yang sakit, ada hikmah agar kita menjadi sadar betapa pentingnya kesehatan itu. Dengan sakit, seseorang tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga akan tertanam tekad untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah kasih untuk apa? Beribadah, beramal saleh. Yang kedua, media zikrul maut yang kedua adalah dengan ta'ziyah. Ta'ziyah atau apa? Mendatangi orang yang sedang kena musibah, yakni meninggal, di mana kita menghibur, mendoakan orang yang mati, menggembirakan keluarga, ya, menghibur dalam arti bukan orang matinya, keluarga yang ditinggalkannya, ya, dan tentu ikut mengurusi jenazah. Kata Nabi ini tentang keutamaan ta'ziyah, man azza musaban falahu mithlu ajri. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah itu. Jadi datang takziah. Kemudian media yang ya dengan takziah apalagi sampai ikut menguburkan, kita jadi bakal
kita jadi ingat, oh saya juga bakal begitu. Makanya kata Nabi begini Pak, kafa bil mauti wa'idhan. Kafa, cukuplah, bil mauti, terhadap kematian, wa'idhan, halnya sebagai nasihat. Nasihat itu ada yang bisa bicara, ada yang tidak bicara. Yang bisa bicara seperti para asatidz, para kiai, para masyayikh bicara. Ada yang tidak bisa bicara, itu contohnya orang yang mati. Kalau boleh mereka berkata, kita takziah atau kita ikut menguburkan, bang, situ juga bakal kayak saya, cuma nggak dikasih kemampuan buat ngomong. Coba kalau ngomong, ngeri kita, ada pulang takutan. Maka itu adalah nasihat. Dengan takziah kita jadi dzikrul maut. Yang ketiga, dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu kata baginda Nabi begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Karena saat itu umat Islam masih sedikit dan belum kokoh, khawatir salah paham dan salah cara dalam pelaksanaannya. Lalu kata Nabi selanjutnya, ala, perhatikanlah, fazuruha, maka sekarang kalian ziarahi itu kuburan. Dan fa innaha, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu turikul qalba, bisa melembutkan hati. Karena apa? Tadi kita itu merasa bakal mati, buat apa saya sombong? Berapapun saya yang miliki, saya akan mati kok. Kemudian watudmi'ul aina, dan dengan ziarah kubur itu bisa meneteskan air mata karena ingat dengan kematian. Watudzakirul akhirah, mengingatkan kita akan akhirat, sehingga kita ini ingat bahwa hidup nggak di dunia tapi ada kampung akhirat. Wala taqulu hujron, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang kotor dalam berziarah tersebut. Jadi intinya, kalau kata Allah fazuruha fa inna fiha ibrah, banyak pelajaran terutama untuk mengingat kematian. Yang keempat, bagaimana kita ini untuk bisa ingat dengan kematian, yakni dengan memantapkan keimanan kita bahwa bakal ada datang kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ya kematian contohnya. Kiamat kubro nanti yang lebih besar lagi. Kita harus memantapkan iman dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, yang kelima, media kita dzikrul maut adalah dengan menghayati dalil-dalil kehidupan akhirat yang tergambar di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada balasan kebaikan bagi yang beriman, ada hukuman ancaman bagi yang ingkar tidak beriman. Karena itu para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, ayo kita jadikan kesempatan yang masih Allah kasih ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadikan kita menghadapi kematian ini dengan sukacita, sehingga saat berpulangnya nanti kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala kulli hal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berdoa semoga Allah anugerahkan kita mati husnul khatimah, mati dengan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil la yuqdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, kekurangan, kealpaan. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.